International Olympic Committee atau IOC sedang jadi sorotan akibat standar gandanya terhadap Rusia. Atlet Rusia dan Belarusia dilarang ikut Olimpiade karena dianggap sebagai agresor Ukraina. Anehnya, Israel tetap bisa ikut ke Paris 2024 walaupun negara ini dituduh melakukan genosida atas kematian 38.000 orang warga Gaza. Jauh hari pada sidang IOC tahun lalu, Komite Olimpiade Nasional NOC Palestina sudah mengajukan protes Israel lebih ganas dari Rusia soal agresi militer mereka ke negara lain. Bahkan, Israel melakukannya dengan kejahatan perang berat, yakni ethnic cleansing dan genosida. Di sini ada seorang pemain Israel yang sangat terkenal sekali yang menandatangani rudal dan mengirimkannya sebagai hadiah untuk anak-anak kita di Gaza. Pemain ini adalah bagian dari Olimpiade mereka. Apakah dia pantas berada di Paris bersama orang-orang yang benar-benar berniat baik dan pesan-pesan lainnya? Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach mengatakan organisasinya tidak akan terlibat dalam diskusi politik setelah para pejabat Palestina meminta agar Israel dilarang berkompetisi di Olimpiade Paris di tengah perang di Gaza antara Israel dan Hamas. Olimpiade adalah kompetisi bukan antar negara. Itu adalah kompetisi antar atlet yang didelegasikan oleh Komite Olimpiade Nasional atau NOC. Jadi jika kita masuk ke dalam diskusi politik sehubungan dengan perang dan konflik pada upacara pembukaan pada hari Jumat lalu, maka kita mungkin pada akhirnya akan memiliki 100 NOC dan bukan 206 NOC, mengingat jalannya ada terlalu banyak perang dan konflik di dunia ini. 6 atlet termasuk seorang wanita dipilih untuk mewakili Palestina di Olimpiade Paris. Alih-alih membicarakan keamanan atlet Palestina, Bach berbicara mengenai masalah keamanan yang menargetkan tim Olimpiade Israel. Bach mengatakan dia memiliki keyakinan penuh terhadap operasi keamanan Perancis. Paris mengerahkan 35.000 petugas polisi setiap hari untuk Olimpiade yang berlangsung dari Jumat hingga 11 Agustus dengan puncaknya 45.000 pada upacara pembukaan. Perancis juga mendapatkan bantuan dari lebih dari 40 negara yang bersama-sama telah mengirimkan sedikitnya 1.900 pasukan tambahan polisi. Bach mengatakan mereka juga bekerja sama dengan 180 badan intelijen internasional. Jika Rusia diizinkan untuk ikut serta dalam Olimpiade, ada beberapa cabang olahraga yang memiliki potensi kuat untuk memenangkan medali. Beberapa di antaranya adalah senam, gulat, atletik dan angkat besi, judo dan panahan. Cabang-cabang ini biasanya mengisi pundi-pundi emas untuk Rusia. Mari kita lihat perspektif larangan ini dari atlet Rusia. Dalam wawancara dengan Sky News, atlet Rusia merasa dialienasi dari pergaulan multi-event olahraga terbesar di dunia. Ini perlakuan tidak adil, sebab ada negara yang lebih kejam dari Rusia tetap diperkenankan ikut. Mereka mempertanyakan standar ganda IOC. This is an unfair and discriminatory decision against our athletes. Around the world, we can all see and know very well that there are many different conflicts going on. But for some reason, it was only Russian athletes who have to bear these sanctions. Ketidakhadiran Rusia sebenarnya bukan saja soal politik negara ini terlibat dalam sejumlah skandal. Kami meminta bantuan AI untuk mencari info ini dan inilah jawabannya. Pertama, Rusia telah terlibat dalam skandal doping yang meluas selama beberapa tahun terakhir. Badan Anti-Doping Dunia, WADA, menemukan bukti bahwa Rusia terlibat dalam program doping yang didukung negara yang melibatkan manipulasi sampel dan data laboratorium. Akibatnya, Rusia menerima sanksi berat dari WADA dan Badan Olahraga Internasional lainnya. Kedua, sanksi dari Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Pada tahun 2019, WADA menjatuhkan sanksi 4 tahun terhadap Rusia karena pelanggaran doping. Sanksi ini mencakup larangan bagi Rusia untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional utama seperti Olimpiade dan kejuaraan dunia. Pada tahun 2020, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengurangi larangan ini menjadi 2 tahun. Tetapi tetap melarang Rusia berkompetisi di bawah bendera nasional mereka hingga Desember 2022. Ketiga, ketidakpatuhan terhadap peraturan anti-doping. Meskipun telah ada upaya untuk memberikan citra dan sistem olahraga di Rusia, banyak pihak yang merasa bahwa Rusia belum sepenuhnya mematuhi peraturan anti-doping internasional. Ketidakpercayaan terhadap sistem anti-doping Rusia membuat Badan Olahraga Internasional lebih berhati-hati dalam mengizinkan partisipasi atlet-atlet Rusia.
Namun atlet-atlet Rusia yang terbukti bersih dari doping dapat diizinkan untuk berkompetisi sebagai atlet independen di bawah bendera netral seperti yang telah terjadi pada Olimpiade sebelumnya. Memang bukan Rusia saja yang pernah dilarang oleh IOC untuk berlaga di Olimpiade. Bersebab perang, Jerman dan Jepang pernah mengalami pelarangan. Jerman pernah dilarang ikut Olimpiade tahun 1920, 1924, dan 1948. Setelah Perang Dunia I, Jerman dilarang ikut serta dalam Olimpiade 1920 di Antwerp dan 1924 di Paris karena perannya dalam Perang Dunia. Setelah Perang Dunia II, Jerman kembali dilarang dari Olimpiade 1948 di London. Ada satu negara lagi yang dilarang selepas Perang Dunia tahun 1948 yakni Jepang. Alasan IOC sama, Jepang terlibat aktif dalam Perang Dunia II. Karena sebuah politik diskriminasi, dua negara yakni Afrika Selatan dan Rhodesia, kini bernama Zimbabwe, juga dilarang ikut Olimpiade. Afrika Selatan dilarang dari semua Olimpiade antara 1964 dan 1992 karena kebijakan apartheid yang diterapkan di negara tersebut. Lalu Rhodesia yang sekarang menjadi Zimbabwe dilarang dari Olimpiade 1972 di Munich karena masalah politik dan tekanan dari negara-negara Afrika yang menentang pemerintahan minoritas kulit putih di negara tersebut. Tapi soal Palestina, parameter pelarangan untuk agresor Israel sebenarnya memenuhi semua unsur yang menjadi dasar pelarangan IOC. Pendudukan Israel terhadap Gaza dan genosida mereka terhadap warga Gaza tak digubris oleh Bah. Ini yang kemudian menjadi catatan netralitas IOC pada Olimpiade kali ini. Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai.